Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya. Bentar ya, laptopnya baru dihidupin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang usaha, dimana usaha ini adalah usaha kuliner, memperkenalkan makanan khas Palembang dengan menggunakan bahan baku yang berbeda. Jadi inovasinya dalam usaha ini adalah mengganti pokok bahan baku pempek yang biasanya itu ikan menjadi daging ayam. Oke. Usaha ini kalian namakan dengan pempek beda rasa. Oke. Karena ini dari Palembang, jadi kalian menggunakan bahasa Palembang itu sebenarnya nggak apa-apa, bagus kok. Kemudian tampilan covernya, saya udah bilang di awal, pada saat di template silakan kalian modif sesuai dengan stylenya kalian. Ada baiknya kalau misalnya di dalam tampilan cover ini ada logo usaha Muna, kemudian tidak hanya kosong begini. Oke. Kemudian anggaplah ini adalah proposal usaha yang akan kamu berikan kepada investormu. Walaupun ini adalah proposal bisnis untuk mata kuliah kewirausahaan. Jadi kita akan membiasakan bahwasannya ini proposal nanti mau dikirim ke investor. Jadi bagaimana caranya agar investor itu melirik usaha kita dan menanamkan modalnya. Tujuannya apa? Kalau misalnya investornya itu menanamkan modalnya di usahanya kita, otomatis usahanya kita punya modal. Nah, kita akan bisa berkembang menjadi lebih bagus, lebih besar kalau kita punya modal yang banyak. Oke, jadi saya sarankan daripada pakai logo kampusnya kita, itu lebih bagus kalau pakai logo usahamu. Jadi setidaknya orang pada saat membuka ini, oh ini adalah usahanya ini. Untuk yang bahasa seperti ini diajukan untuk memenuhi salah satu, ini adalah bahasanya proposal, skripsi, cover persetujuan itu. Jadi untuk tolong dibedakan antara proposal bisnis dengan laporan penelitiannya kalian, skripsinya kalian, KP-nya kalian, itu tolong dibedain. Oke. Boleh kalau kalian mau buatnya seperti ini karena ini memang tugas, tapi ada baiknya kita membiasakan agar kita itu terbiasa. Ini agar lebih bagus ya. Jadi ini tolong dihilangkan. Modiflah cover ini sekreatif dan seinovatifnya kalian. Oke. Kalian bisa kok nyontek di Google, dicek kira-kira cover untuk proposal bisnis itu seperti apa sih. Di template-nya saya ada ini memang. Oke. Kemudian di template-nya saya itu kalau nggak salah NPM dulu baru nama, kalau nggak salah ya, tapi tolong dicek lagi. Kalau yang ini nggak apa-apa karena ini memang benar untuk tugas, ini adalah kode saya sebagai ini adalah tugas kewirausahaan. Oke. Jadi untuk yang ke atas terserah kalian mau bentuknya seperti apa, seinovasinya kalian, stylenya kalian. Oke. Kemudian kita turun ke kata pengantar. Nah, kata pengantar ini puji, syukur, terima kasih, proposal. Memang dari template-nya saya kurang lebih seperti ini tapi bukan berarti kamu nggak bisa rubah. Saya udah bilang di template-nya awal bahwasanya kalian boleh merubah kata pengantar ini. Oke. Boleh cek lagi di Google, kayak kira-kira banyak kok referensi-referensi yang bisa kalian dapatkan untuk kata pengantar ini. Bagusnya yang seperti apa sih, yang kreatifnya itu seperti apa sih. Jadi jangan kata pengantar identik dengan puji syukur. Oke. Kenapa tidak boleh menggunakan kata puji syukur, Bu? Kan udah banyak, Bu, orang-orang rata-rata pakai puji syukur.
gini nak, ini adalah proposal bisnis, dimana proposal bisnis ini akan menonjolkan kelebihannya kalian, faedahnya kalian tuh seberapa besar untuk memenuhi kebutuhan orang lain gitu loh. Jadi coba deh pakai bahasa yang lain, bagus bener, untuk puji syukur nggak apa-apa, udah umumnya template-nya gitu nggak apa-apa. Template saya juga begitu, tapi kan bukan berarti nggak bisa dirubah nak. Misalnya begini nih kata pengantar, kalian jelasin bahwasanya pempek itu apa, kemudian bagaimana masyarakat Palembang itu menyukai pempek, misalnya harga nggak masalah, yang penting bisa menikmati makanan pempek. Yang nggak makan pempek satu hari itu gimana rasanya, misalnya gitu. Itu kata pengantar nak. Kemudian pada saat kalian ingin mengatakan mengucapkan ucapan terima kasih, ucapkanlah kepada orang-orang yang memang sudah mendukung kalian. Jadi kalian boleh menyebutkan nama orang-orang itu, orang tua kalian, teman satu timnya kalian. Kemudian ini kan pempek ini kan bukan kalian yang buat, benar kan? Jadi tuliskan siapa yang membuatnya. Kemudian kalau ada itu kan jatuhnya kalian kerjasama, berterima kasihlah kepada orang yang mau kerjasama dengan kalian gitu. Untuk yang kalimat paragraf 3-4-nya sih nggak masalah. Oke. Cuman ini nih ya, tahu kan salahnya gimana? Oke. Cek lagi spasinya nak. Lanjut ya. Oh ya ini nggak usah jauh-jauh nak. Nih, kenapa nggak usah jauh-jauh? Karena kamu nggak ada tanda tangan. Oke. Ini hanya sekedar bahwasanya boleh penyusun, boleh tim, karena kalian itu tim, kalian satu kelompok itu kan berdua. Oke. Kita turun daftar isi. Nah ini kalau bisa direvisi nih, biaya lain-lain, cara pembuatan, karena rasanya ada yang saya tambahkan di bagian bab 3. Dicek lagi nak. Oke, sampai 9 ya halamanmu ini, sedangkan saya lihat di page-nya kalian ini sampai halaman 12. Berarti untuk daftar isi kalian tidak editing. Jadi tolong nak perhatikan lagi di sini. Oke, kita masuk ke bab 1. Nah, bab 1 ini berisi tentang latar belakang. Latar belakangnya kalian, bentar ya, saya baca dulu. Oke, saya tidak menemukan kenapa kamu memilih ide ini nak. Kenapa kamu mau mengeksekusi ide ini? Kenapa orang membutuhkan pempek berbahan dasar ayam? Kenapa pasar bisa menerima hasil karyamu? Kemudian kenapa juga kamu mau mempromosikan kuliner ini? Saya nggak dapat itu. Yang namanya latar belakang itu adalah cerita di balik kenapa kita itu mendapatkan inspirasi mau mengeksekusi ide ini. Kenapa? Latar belakang kita tuh apa? Jadi bagusnya paragraf 1 itu adalah kamu menjelaskan tentang apa itu pempek. Pempek yang umumnya saat ini ada itu sebentuknya seperti apa. Kemudian pempek itu kamu ubah menjadi seperti apa. Kemudian kenapa orang tuh suka dengan pempek dengan bahan baku ayam. Kenapa juga orang bisa menerima? Hasil survei pasarmu apa? Kemudian kenapa jadi berbeda? Kenapa? Di mana? Kurang lebih seperti itu nak. Jadi latar belakang itu intinya adalah
memberitahukan saya informasi tentang, Bu, ini loh Bu, saya itu memilih bahan pempek, saya mengubah bahan baku pempek yang tadinya ikan menjadi ayam tuh karena gini Bu. Orang-orang itu Bu ya biasanya kan makan ikan, pempek berbahan ikan, jadi ini saya ubah menjadi berbahan pempek, ternyata orang itu menyukai, jadi sekarang menjadi salah satu pilihan orang pada saat orang itu akan membeli. Jadi kira-kira kalau misalnya ada pilihan antara pempek ikan dengan pempek ayam, orang akan memilih pempek ayam karena kami berbeda. Orang biasa makan pempek ikan, otomatis orang akan mencari tahu, orang akan penasaran pempek ayam itu rasanya seperti apa sih. Contoh, oke, jadi tolong bahasanya nak bukan bahasa sih, bener sih bahasa, diinovasikan lagi. Jadi setidaknya pada saat saya membaca latar belakangmu itu saya tahu, oh berarti ceritanya begini nih, kamu ngambil idenya ini. Oke. Kemudian kita turun ke visi misi. Visi misi itu bergandeng dengan tujuan kegiatan usaha. Kenapa? Karena apa yang kamu targetkan itu akan berkaitan di sini. Oke. Visimu itu mengembangkan produk makanan yang unik dan unggul dalam segala bidang serta membangun relasi. Gini nak, pempek berbahan dasar ikan itu sudah punya marketnya sendiri. Market terbesar pempek berbahan dasar ikan itu di Palembang. Sedangkan kita posisinya di Palembang. Oke, otomatis kamu akan membuat pangsa pasar baru, di mana kamu memberikan orang-orang Palembang ini pilihan baru, pempek berbahan dasar daging ayam, ya kan? Nah, jadi visinya kamu itu lebih bagus bukan mengembangkan produk makanan, tapi memperkenalkan pempek berbahan dasar daging ayam. Kemudian visinya kamu itu mendapatkan pangsa pasarnya. Jadi kamu akan memegang karena kamu berbeda daripada orang lain. Kamu akan bersaing dengan orang lain. Nah, itulah misimu. Misimu itu menjaga kualitas, membuat harga terjangkau, benar. Jadi selaras dengan misi yang kamu buat sekarang. Meningkatkan pelayanan dan membangun hubungan baik antar pelanggan. Kamu dari atas tadi nggak ada bilang promosi, nak. Dimana kamu bilang kamu meningkatkan meningkatkan pelayanan dan membangun hubungan baik pada pelanggan? Dimana letaknya itu? Itu adalah relasinya kamu dengan pelanggan. Bagaimana cara CRM-nya kamu itu jatuhnya? Bagaimana caranya kamu membuat pelangganmu itu kembali lagi kepadamu? Kemudian yang sudah menjadi pelanggan tetap tidak berubah, tidak berpaling ke pangsa pasar yang lain. Gitu. Jadi visimu ini adalah mendapatkan mangsa pasar, tapi tolong dicek lagi, nak, survei lagi pasarmu ini gimana. Jadi selain itu apalagi sih visimu ini yang bisa kamu jadikan visi dalam usahamu. Kemudian misi itu adalah bagaimana step by stepnya kamu agar bisa mencapai visimu ini. Jadi kalau memang kamu mau mengambil pangsa pasar, ya kamu harus misinya itu adalah melakukan promosi secara besar-besaran. Karena ya jelas pempek di Palembang yang produksi bukan cuma satu orang, banyak usaha UMKM kita yang memproduksi pempek. Nah, kamu akan bersaing dengan mereka, kamu akan mengambil konsumen mereka. Nah, untuk mengambil konsumen mereka itu gimana caranya? Itu adalah misimu, nak. Oke, kamu soalnya mengembangkan produk yang baru. Kemudian tujuan dan maksud kegiatan usaha. Tujuannya itu dimana kamu bilang kamu mendapatkan keuntungan. Karena kamu di sini belum jualan. Oke, karena yang namanya proposal ini kan baru sketsa kasarnya aja, nak, belum diimplementasikan. Jadi tujuan kamu ini adalah memperkenalkan pempek berbahan dasar daging ayam, membuat dan
memperkenalkan pempek tersebut dengan harga yang terjangkau. Kemudian membuat atau merebut pangsa pasar yang saat ini sudah mengenal pempek berbahan dasar ikan berubah menjadi pempek berbahan dasar daging ayam. Itu adalah tujuan kamu. Kemudian maksud kegiatan usahamu nih mau ngapain? Nah, kamu tuh mau jualan ini untuk apa? Ngapain kamu jualan pempek beda rasa nih, ngapain? Nah, itu maksud kegiatan usaha. Jadi kalau misalnya ditanya maksud kegiatan usaha nih, kamu mau ngapain ya? Kamu jelasin lah di situ bahwasannya kamu ini menambah pilihan kuliner di Palembang, dimana inovasi yang kamu gebrak itu adalah mengganti bahan bakunya, kemudian memperkenalkan dengan harga yang terjangkau. Berarti kalau terjangkau itu mindset saya adalah pempek ini harganya bisa sama, bisa lebih murah daripada harga yang ada. Karena kita perkenalan ya otomatis kita murah dulu. Kalau misalnya kamu mau mahal ya otomatis kamu sudah harus ada brand. Kamu kan belum ada brand. Oke, itu adalah maksud kegiatan usaha. Loh, ini kenapa ini? Kenapa melompat satu halaman? Oke, kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini tentang profil. Oke, sejak kapan operasi usahamu ini ada di kampus, Nak? Kamu nulis kampusmu aja salah. Kampus kita tidak memproduksi pempek, Nak. Di mana alamat operasi? Kamu jangan alamat operasi itu bukan alamat mangsa pasarmu, Nak. Alamat operasi itu adalah di mana pempek ini dibuat. Kalau misalnya kamu menyatakan alamat operasi atau alamat pempek kamu ini dibuat di kampus kita nggak bikin pempek, Nak. Salah lagi tulisannya. Oke. Sejak Pelaju dan sekitarnya. Gini, Nak. Profil ini adalah kamu menjelaskan logo usahamu. Logomu mana? Jelasin di sini. Kasih susunannya bagus-bagus ya. Jadi misalnya logonya di sini boleh, deskripsinya di sini. Kenapa kamu memilih logo ini? Warna ini artinya apa? Tulisan pempek beda rasa tuh doanya apa? Itu loh. Kemudian kamu kasih tahu profil ini intinya adalah informasi mengenai usahamu. Jadi dimulai dari logo, kemudian operasionalnya di mana, kegiatan media sosialmu apa, kamu menggunakan metode promosi seperti apa, kemudian produk yang kamu hasilkan itu apa saja. Itu adalah profilnya. Untuk owner benar. Owner ada 2. Jenis usahanya kuliner, tapi produk kulinermu apa, Nak? Karena kuliner itu banyak. Bisa minuman, bisa makanan. Nah, kamu yang mana? Dijelasin lagi. Kamu jelasin masalah logo di sini. Logonya aja nggak ada. Gimana orang mau scroll ke atas, Nak? Ya. Di profilnya. Nah, ini strategi pasar. Strategi pasarmu ini kamu pakai apa, Nak? Untuk ngeceknya, survei pasarmu dulu kan. Kamu sudah survei apa belum? Mau jualan ini nggak sembarangan. Jadi
Tujuan proposal itu adalah meminimalisirkan kalau terjadi masalah pada saat kita mau implementasi usaha ini. Jadi masalah-masalah kecil itu sudah terpikirkan. Jadi kamu sudah bisa tahu kalau masalah ini saya harusnya seperti ini gitu loh. Jadi ini adalah hasil dari survei pasarmu untuk strategi pasar. Kamu sudah survei pasar, kamu sudah tahu masalahnya. Nah, kamu jawabnya di sini. Nah, segmennya kamu ini di mana? Kalau misalnya kamu bilang lapisan bawah, menengah, dan atas, berarti kamu sudah pikirkan kalau segmennya itu jelas akan berbeda. Nah, packaging untuk rakyat menengah ke bawah itu akan berbeda dengan rakyat menengah mendekati atas. Itu akan beda. Apalagi rakyat mendekati tiarap. Itu beda lagi. Nah, kalau misalnya kamu mau minta yang bawah, menengah, yang atas, gimana dong? Sedangkan produknya kamu satu. Oke? Orang akan memilih. Karena yang namanya usaha, kita itu untuk saat ini dipilih. Kenapa kita dipilih? Karena untuk usaha sekarang, kalau misalnya kamu survei pasarmu, orang akan memilih pempek yang enak itu yang mana? Yang sudah punya brand. Nah, yang sudah punya brand itu pasti yang atas. Ya kan? Mangsa pasar orang lapisan ke atas itu pasti memilih yang ada brand. Karena secara finansial mereka sanggup membeli itu. Tapi apakah yang punya brand itu akan dibeli dari lapisan masyarakat yang di bawah? Tidak. Makanya di sini segmennya itu akan berbeda. Lapisan masyarakat akan mempengaruhi packaging. Jadi semakin mewah packagingmu, itu akan memperlihatkan kasta produkmu itu untuk siapa. Oke. Karena ini adalah makanan. Kamu boleh lihat deh. Contohnya aja yang saya paling kecil itu kemarin adalah es teh. Es teh kalau kamu beli di belakang kampus kita itu 5.000. Yang sama-sama teh, entah itu mau teh merek apa, pokoknya itu teh masuk gelas, sudah jadi es teh. Mau tambah gula, mau nggak pakai gula, kasih batu es, tetap harganya 5.000. Itu akan berbeda pada saat kita masuk toko. Pada saat masuk toko, sama es teh, cuma beda cangkir. Itu bisa 10.000. Nah, itu loh, cuma beda cangkir. Packagingnya beda, tapi harganya beda. Pada saat diminum ya sama. Es teh manis, ya manis. Nah, gitu juga dengan pempek. Pada saat pempek kamu jual, kalau misalnya kamu langsung ngasih pakai plastik, ya itu packagingnya untuk yang mana? Harganya itu pasti lebih murah karena packagingnya biasa saja. Nah, itu bisa tuh untuk kalangan dari bawah menengah itu boleh. Tapi kalau misalnya yang ke atas, pasti kamu pakai kotak. Nah, kotaknya itu dibuat sedemikian rupa cantik, pakai pita-pita bla bla bla. Isi pempeknya cuma berapa biji, harganya selangit. Nah, itu untuk yang kalangan atas. Tapi kamu di sini memperkenalkan usahamu cukup murah meriah. Jadi gimana kamu mau bilang murah meriah? Untuk bikin kotak itu mahal loh, nak. Kotak itu mahal. Oke. Dan untuk bikin kotak itu nggak murah. Karena kotak itu nggak ada minimal ordernya. Nah, itu tolong dipikirkan lagi. Jadi segmenmu ini yang mana, nak? Kalau memang segmenmu ini untuk kalangan kita yang biasa aja, kamu sudah harus memikirkan kira-kira ini kalau misalnya saya jual ini di mana. Nah, itu sebenarnya segmen itu adalah yang kamu jelasin di atas. Saya kan udah bilang, usaha yang bagus itu adalah dimulai dari sekitar. Jadi segmennya kamu itu, kalau kamu tinggalnya di Pelaju, berarti kamu jualnya di Pelaju. Di sekitaranmu dulu. Orang-orang di sekitarmu dulu. Jadi kamu jual dengan teman-temanmu, dengan keluargamu. Kamu memperkenalkan itu otomatis pada saat itu enak, itu
kira-kira ini enak nih, beda nih rasanya nih, orang nggak akan repeat order lagi, dia akan mengulang orderannya. Nah, pada saat mereka mengulang orderannya, ada orang mau beli lagi, usahamu akan direkomendasikan. Itu adalah promosi yang bagus, nah. Itu yang tidak akan mati, promosi yang tidak akan mati itu seperti itu. Cuman itulah, kalau misalnya produk kamu jelek, sekali jelek cacat sudah, salam, orang nggak ada mau lagi belilah. Nggak usah lah, beli di situ udah kecil, mahal lagi, susah. Oke, jadi segmenmu ini tolong dibenahi lagi. Jadi pempek itu pempek itu boleh kamu bilang kamu mau lapisan menengah ke bawah, ke atas, tapi harus disesuaikan dengan hargamu, nak, karena ini jelas beda. Kita mengukurnya beda untuk segmen. Jadi kalau saran saya sih, segmenmu ini ya kalau dimulai dari sekitarmu, misalnya timmu itu tinggalnya di mana, yang satu di Pelaju, yang satu di mana. Nah, itulah mangsa pasar segmenmu itu. Oke? Targeting. Nah, ini. Kamu menargetkan masyarakat perempuan, laki-laki. Gimana dong target pasarmu itu? Bukan yang begini, nak. Jadi maksud saya itu adalah target kamu mau jual ini di mana. Jadi kalau seperti yang saya jelaskan di materinya kita, targeting itu kalau misalnya kamu jualnya ini di mana. Kamu jual di pasar. Pasarnya pasar yang mana? Kamu kemarin ada bilang kan, masalahnya ini kamu jual di pasar. Pasar yang mana kamu jual, packagingnya gimana, kamu nitipnya gimana, nah terus di media sosialnya gimana, gitu. Itu adalah targetingnya kamu, marketnya itu di situ. Ternyata target pasarnya di situ. Berarti untuk saat ini pempek rasa ayam, bahannya dari daging ayam cuman ada di sana. Itu targetnya, target pasarnya itu di mana, nah titiknya itu loh. Oke. Positioningnya itu menciptakan, coba dibaca lagi, nak, pengertian dari position ini itu dicek lagi. Jadi kamu nggak apa ya bahasanya, nggak sembarangan pada saat kamu menyatakan strategi pasar. Oke. Analisis SWOT yang kamu pakai. Oke. Jadi SWOT ini adalah kita menganalisis usahanya kita ini bagus jeleknya pada saat akan kita implementasikan. Jadi ini pun berdasarkan dari hasil survei. Oke. Kan pada saat kemarin kan saya udah nyuruh hasil survei Muna. Oke, kita mulai yang pertama. Kekuatan. Oke. Kalau kamu bilang tampilan kamu yang menarik, mindset saya itu adalah kamu akan berbeda dengan pempek-pempek yang lain. Sedangkan kamu kemarin ada bilang ke saya itu hanya sekedar mengganti bahan utamanya saja, ya kan? Kamu cuma mengganti daging ikan berubah menjadi daging ayam. Kalau misalnya kamu bilang tampilan yang menarik, berarti pempek yang akan kamu buat itu tampilannya akan sangat berbeda dengan pempek-pempek yang ada. Jadi kamu tidak membuat pempek keriting, tidak membuat pempek telur, tidak membuat pempek lenjer, tidak. Mungkin kamu akan membuat pempek berbentuk stroberi, berbentuk jeruk misalnya. Itu tampilannya yang menarik, nak. Itu yang saya dapatkan sekarang ya, tapi nggak tahu kalau kamu nanti mungkin dapat yang lebih bagus lagi, karena yang penampilan menarik itu otomatis akan ini apa gitu loh. Orang pada saat lihat produknya kamu ini apa, nah itu menarik gitu. Tapi kalau orang pada saat melihat sekilas pempek, orang kan nggak tahu itu bahan dasar ayam atau ikan. Kalau bentukannya bentuk pempek ya, pempek ya udah pempek, ya kan? Nah benar, kekuatan kamu adalah tampilan yang menarik. Nah menariknya itu yang seperti apa, nak?
menurut kamu menarik itu. Bukan nak, kekuatan kamu tuh bukan yang ini. Kalau ini sih wajib, bukan kekuatannya kamu. Jadi kekuatannya kamu itu selain tampilan yang menarik, misalnya kamu punya haki. Haki. Haki itu dimana kamu mendeklarasikan bahwasannya pempek pempek berbahan dasar daging ayam itu cuman kamu yang menemukan. Jadi kamu mengklaim hak ciptanya. Itu adalah kekuatan. Kamu sudah mengurus logo halal. Nah, itu kekuatan, nak. Nah, untuk makanan orang akan lebih percaya kalau ada logo halalnya. Oke. Itu contoh kekuatan. Silakan dipikirkan lagi. Kelemahan, ya produk pempek itu tidak bisa bertahan lama. Tapi kan sekarang kan ada posisi yang divakum, nak. Nah, loh. Ya kan, pempek sekarang kan bisa divakum. Jadi ini nggak bisa kamu jadikan patokan, kecuali memang pempek ini berada di luar. Jadi sudah siap makan, dan ini misalnya kamu titip di pasar, kemudian dijual di pasar, otomatis pempek ini berada di udara luar. Nah, pada saat dia di udara luar, kemungkinan cuma bisa bertahan 24 jam misalnya. Nah, itu dikasih tahu nak kondisinya, kok bisa jadi kelemahan ke kamu. Oke. Bukan berarti kamu belum buka cabang. Bisa buka cabang, kan bisa dibekuin pempek sekarang. Peluang memiliki tampilan yang menarik, isi yang beragam. Nah, isi yang beragam ini siapa, nak? Kalau kamu bikin ini isi kates, berarti itu pempek pistel. Terus di mana yang kamu bilang isinya kamu berbeda, tampilanmu menarik, kalau pempeknya sama aja, ya tidak sih? Terus pempek beda rasa ini pempek yang memiliki rasa unik. Iyalah, kan dia kan bahan dasarnya ayam, bener. Oke sih, kalau untuk peluang boleh ditambahin. Kalau mau yang ini aja boleh, tapi lebih bagus kalau ditambahin. Nih, ancaman. Produksi usaha yang dijual mungkin akan ditiru orang lain. Munculnya produk pesaing yang lebih inovatif. Oke, bener, nak. Jadi ancamanmu ini kalau misalnya orang udah tahu, kira-kira orang udah oh ini ada harga jualnya, kamu sudah ngetes, orang akan bikin. Oke. Ancaman coba ditambahin lagi, nak. Inovasi. Nih, inovasi ini saya menekankan untuk ke kalian itu adalah kalian boleh mengikuti usaha orang yang sudah sukses sebelumnya. Jadi kalian boleh mengikuti jejak orang-orang yang sudah sukses sebelumnya, tapi kamu harus mempunyai gaya atau stylemu sendiri. Karena sebagai yang namanya usaha yang sudah maju, kamu boleh ikuti tapi hanya sebagai referensi, dan itu kamu olah lagi menjadi usahamu sendiri, kamu yang menjalankan kamu sendiri, kemudian stylenya itu style kamu sendiri. Kenapa? Karena seperti ini. Orang bisa sukses itu dia kerja kerasnya sendiri dan dia punya style itu sendiri. Dan rezeki orang itu di sana. Nah, kita kalau mau ngikut-ngikut, belum tentu rezeki kita di sana, nak. Bener kan? Jadi, kamu boleh lihat hanya sebagai referensi. Oh, kalau misalnya orang ini sukses menggunakan cara ini, kira-kira kalau saya menggunakan cara ini, saya combine dengan gaya yang seperti ini, hasilnya apakah lebih bagus atau gimana? Cek juga orang, gagalnya orang itu kenapa? Kamu jangan ngikut-ngikut orang itu. Yang pasti, oh kalau misalnya saya mix dengan style saya yang begini,
orang dari sini pernah gagal. Nah, itu inovasinya, Nak. Kamu ini kan anak SI, harusnya inovasimu ini berbeda dengan orang-orang. Jadi, untuk masalah marketing, kamu tidak menggunakan televisi misalnya. Kamu tidak iklan di televisi untuk usahamu, tapi kamu ngikut sebagai narasumber seminar. Kemudian kamu membuat website, kamu membuat link, kamu bergabung dengan UMKM, kamu mempunyai standarisasi yang berbeda untuk spesifikasi produkmu. Gitu. Inovasinya itu di mana loh? Kenapa kamu menjalankan jalanmu sendiri dalam teknologi? Itu adalah inovasi teknologimu. Oke. Jadi ini saya balik ke media sosial kalau di inovasi teknologimu. Kemudian bentuk usaha dan kerjasama bisnis. Nggak berarti logo, nah gitu loh. Bentuk usahamu ini apa? Kan kalau di pertemuan kan udah dijelasin bahwasanya kalau yang seperti ini kamu itu perseorangan, ya kan? Untuk usahamu ini perseorangan. Nah, menjelasin lah bentuk perseorangan tuh yang bagaimana. Kerja sama bisnismu ini, kamu tuh kan berdua, nak. Ngambil punya orang lagi usahanya ini, kan bukan kamu yang bikin. Kerjasamanya itu adalah kerjasama tim. Yang mana yang bagian produksi, yang mana yang bagian promosi, yang mana yang bagian keuangan, yang mana yang bagian pengiriman. Nah, kalau misalnya kamu jual pempek ini di media sosial, contohnya di Facebook, di marketplace, dan orang itu minta kirim, berarti kerjasama bisnismu ini, kalau misalnya kamu menggunakan jasa kurir seperti yang saya jelasin di kelas, kurir itu untuk daerah Palembang 10.000 seluruh area, bayar di tempat, itu kerjasama bisnismu. Tapi kalau kamu sendiri yang ngirim itu pempek, berarti kamu membahas kerjasama tim. Si A ngapain tugasnya, si B ngapain tugasnya, gitu. Terus juga ini kan ngambil dari tantemu. Nah, kerja sama bisnisnya gimana? Masa tantemu cuma bikinnya doang, capek-capek doang, nggak ada untungnya, ya kan? Itu kerja sama Mona. Oke, kita turun. Nah, ini hati-hati, nak. Kenapa naik turun ini? Saya rasa memang office saya beda dengan kalian, tapi bukan berarti sampai beda jauh begini. Nggak bakal jauh lah. Nih. Manajemen produksi itu adalah barang yang sudah jadi. Jadi pempeknya itulah jadi, nak ya. Terus mau kirim ke konsumen. Packagingnya gimana? Saya mau lihat. Itu adalah proses produksimu. Oke. Labelnya kamu itu gimana, kalau memang stikernya itu gimana, kalau pempek bentuknya gimana, itu adalah proses produksimu. Nah lo, bahan bakunya ini oke lah, saya nggak begitu lihat ya, karena ini adalah rahasia usahamu. Oke, modalmu ini adalah 360.000. Ini tabel nih, ini kenapa di sini nih. Nah, buka kurung ini artinya gini ya. Penggunaan huruf miring atau kontrol I itu digunakan hanya untuk jika ada bahasa yang asing. Tapi saya menggunakan ini miring dan saya bold dan saya ada buka kurung tutup kurung. Maksudnya adalah ini daftar bahan baku untuk apa. Jadi kurang lebih begini, nak, kamu nulisnya nanti.
Tuh, gitu. Oke, kita next. Nih, peralatan perlengkapan dalam proses produksi. Oke. Nih ya, tahu ya salahnya ya. Coba deh nak, kamu cek lagi nak, Mika itu masuk kemana nak? Perlengkapan atau peralatan? Cari tahu dulu pengertian perlengkapan itu seperti apa, peralatan itu seperti apa. Ya, hati-hati dengan angka. Karena ini kamu mainnya ini 50 piece, 50 piece. Karena ini akan berpengaruh di bagian bawah. Di sini. Oke, biaya lain-lain. Nah, ini. Telur sosis ini masuknya kemana nak? Ke bahan baku atau gimana? Nih, telur sosis. Oke. Jadi untuk bahan awalnya aja 360 ya. Ini untuk produksi berapa banyak? Karena ini akan berpengaruh di bawah. Nah, ini cara pembuatan itu gini, dari bahan-bahan yang sudah kamu siapkan sampai dia jadi pempek. Benar. Oke. Gimana caranya? Itu. Nah, bahan baku yang sudah kamu jelaskan di atas itu akan berpengaruh di sini, nak. Nah, modalnya kamu itu 360. Perlengkapannya kamu itu 129.500, biaya lain 77. Pengeluaran dilakukan untuk pembuatan 350 piece pempek. Oke. 350 piece pempek, apakah ini akan selaras dengan penggunaan cup plastik 50 dan Mika 50 nah? Hati-hati, Mika itu ada ukuran. Ukuran yang mana? Karena setiap ukuran itu memiliki harga yang berbeda. Kemudian kegunaan garpu plastik itu buat apa? Apalagi ini 3 pak. Dimana apa ya bahasanya? Dimana penggunaannya? Letak penggunaan Mikanya aja, kalau misalnya orang beli nih nah ya, berarti harus ada orang 50 orang yang membeli produkmu ini sehingga Mikamu ini bisa dipakai oleh 50 orang tersebut. Jadi kamu imajinasi saya adalah kamu menggunakan Mika untuk packaging pempekmu. Oke. Di sini kamu menggunakan Mika, kamu mempersiapkan untuk 50 pelanggan, berarti nanti ada 50 pelanggan orang yang beli, tapi kenapa garpu plastiknya cuma 3 pak? 3 pak itu kalau misalnya plastiknya garpunya itu isi 12, berarti 36. Kalaupun satu Mika itu kamu kasih 1 garpu, masa 36? Masih kurang dong 14. Untuk mencukupi 50. Berarti ada packagingmu itu yang nggak lengkap. Minus dong produkmu nih. Kata kamu mau jaga kualitas. Cup plastik. Nah, cup plastik ini nggak mungkin, nak. Ini untuk wadah cuko kan. Nah, di mana kamu bilang cup plastiknya itu 50, karena nggak mungkin lah orang beli pempek itu dia makan sendiri. Ada kalanya orang itu beli pempek langsung 20 misalnya, makan bareng keluarga. Nah, terus kamu ngukurnya itu gimana? Terus apakah di dalam packagingmu ini kamu nggak butuh stiker, cuma Mika doang? Jadi gimana kamu memperkenalkan ini adalah produknya kamu? Di mana letak labelnya itu loh, nak? Apakah kamu mendesain kantong asoynya itu, kantong plastiknya itu dengan logo usahamu? Nah, kalau kamu mendesain itu jatuhnya lebih mahal. Oke, jadi tolong dicek lagi. Kemudian
Bahan lain-lain, isi ulang gas, coba cek lagi nak, gas tuh di setiap daerah itu akan berbeda. Apakah memang gas daerah kalian 20.000 atau 21 atau 22 itu akan berbeda. Telur sosis itu di mana letaknya? Oke. Terus stiker. Sebenarnya di sini ada stiker. Karena kan kamu kan ada logo. Nah, pada saat di logo itu gimana? Oke. Terus oke, maafkan backsound yang di belakang itu ya. Maafkan. Karena ini di rumah. Harap maklum. Terus kita cek ke rencana anggaran. Nah kan, jadi jatuhnya ini nggak sinkron nak biaya produksimu ini. Dari biaya produksimu aja nggak sinkron. Kalau misalnya bahan bakumu ini 360, apakah perlengkapan yang kamu gunakan ini adalah bahan yang satu kali pakai? Enggak kan? Berarti untuk perlengkapan itu masuk ke modal, tapi tidak masuk ke total biaya pembuatan produksi. Oke? Karena gini nak, dalam akuntansinya ada alat-alat yang bisa dipakai tapi ada akumulasi penyusutan, ada alat-alat yang dipakai langsung habis. Nah, perlengkapan peralatan yang langsung habis itu bisa langsung dimasukkan ke dalam biaya produksi. Karena pada saat setelah habis produksi, kita bisa kita bisa membeli lagi. Nah, itu kan mendapatkan itu kan jelas adalah pengeluaran lagi. Nah, pada saat pengeluaran lagi itulah kenapa itu jatahnya habis terpakai di sini. Tapi kalau misalnya peralatan atau perlengkapan itu nggak habis dipakai kayak baskom, itu kan bisa berulang kali, tapi itu dipakai di akumulasi penyusutan. Jadi ada masa. Pada saat kita bilang itu masa, berarti baskom ini masa penggunaannya sekitar 3 tahun. Ada akumulasi penyusutan. Nah, itu biasanya dikurangkan di laporan keuangan. Jadi itu nggak masuk ke dalam sini. Oke, tolong dicek lagi. Kemudian bisa jadi 350 piece ini apakah dengan bahan-bahan yang kalian sudah jelaskan di atas itu memang menghasilkan 350 piece. Tolong dicek lagi. Karena kalau misalnya kita main timbangan, nak, ya, kita main timbangan, kita ukur dulu. Kalau kita main timbangan, nih ya. Kalau misalnya kamu ketemu orang yang nggak bisa buat pempek, oke lah, mungkin dia nggak bakal respect dengan hasil produksimu ya kan. Tapi sayangnya kamu salah orang. Saya ngerti nak cara buat pempek. Oke. Anggaplah ini bahanmu ini kan. 3 kilo dicampurkan dengan 2 kilo itu 5 kilo. 5 kilo dicampurkan dengan mana air? Nggak ada. Ini nih untuk buat cuka ini. Jadi bahannya cuman sagu sama ayam. Cuman 3 kilo tambah 2 kilo 5 kilo. Anggaplah nanti produksimu itu jadinya 6 kilo. Oke, karena dia ada air. 6 kilo kalau misalnya kita mainkan dia setengah on. Biar nggak susah jawabnya, 1 on setiap pempek. Berarti 1 kilonya itu dapat 10 pempek kan. Kalau dia mainnya ke setengah on, berarti dapatnya 20 pempek. Anggaplah ini 6 kilo, berarti 6 kilo dikalikan 20 pempek. Cuman hasilnya 120 biji pempek. Nah, terus dimana kamu bilang ini bisa jadi 350 biji? Nah, ayo. Berarti kamu nggak survei pasar. Kan ketahuan kan. Jadi survei pasar itu penting. Nah, jangan sembarangan gini. Nah, ini
Jak kapan kamu pernah lihat orang bikin proposal ini jaraknya sama, judul dengan isi itu pasti punya spasi yang beda. Oke, dicek lagi nak. Anggaplah di sini berapa tadi? 20 kali 6, 120 piece. 120 piece dengan modal 566.500, jadi satu piece-nya itu berapa nak? Itu masalahnya. Kamu harus punya harga produksinya kamu itu cuma 120 piece, harganya pembuatan itu 566.500, jadi harga satu pempekmu itu berapa? Karena itu akan menentukan di sini nah 1.600 kalau kamu hitungan yang kamu tadi. Kamu cek lagi harga pasar. Harga pasar sekarang ada loh orang jual pempek tuh 1.000 satu. Nah, dari situ aja kamu kalah, nak. Orang jual 1.000, kamu jual 1.700. Jual berapa kamu? Jualnya 2.000. Gimana dong? Paling banter orang 1.500. Ya kan? Ayo. Dimana kamu bilang inovasinya itu adalah harga yang terjangkau? Kalau modalnya aja segitu, nak, setinggi itu, gimana kamu mau dapet keuntungan? Terus kalau kamu mau hitung untung, aduh nak, ini nak ya, diperhatiin nak. Ini, ntar, jangan ada salah lagi. Kalau kamu modalnya aja anggaplah 1.700, ya kan? Berarti 300. Saya buletin ya biar saya mudah bacanya. 300 untungmu dikalikan 350 piece. Kalau habis, baru itu laba. Nah lo, jadi gimana dong? Kalau habis, sedangkan kelemahannya kamu ini adalah produk ini akan produk ini tidak bertahan lama, ya kan? Berarti akan ada kemungkinan produk ini tidak habis. Jadi targetingmu ini harus habis berapa supaya modalmu balik dulu. Ini yang bahayanya kalau jual makanan. Ada laba, ada rugi. Jadi kamu hitungannya ada dua, nak. Labanya itu kalau habis dapat berapa, kalau nggak habis itu hitungannya rugi. Ruginya itu adalah kamu hitungnya per modalnya dulu. Jadi kamu menghitung bagaimana caranya menjual berapa produk sampai modalnya balik. Oke. Kalau misalnya modal sudah balik, itulah landasanmu itu untuk menyatakan pempeknya itu rugi karena dijual di bawah karena terjual tidak balik modal. Itulah orang tuh suka ngomong tidak balik modal rugi, yaitu karena produknya kamu habisnya yang terjual tidak sesuai dengan harga tidak terjual dengan balikin modal pun nggak dapat gitu loh. Jadi ada dua, laba dengan rugi. Jadi kamu nggak bisa ngitung cuman rugi laba doang, nggak bisa. Kamu harus jual rugi juga. Kemudian proses laba bersih 0,23 dari mana, nak? Kamu belum bisa ngitung persentase laba rugi karena kamu belum ada penjualan transaksi. Tapi kalau untuk sekedar memperlihatkan, oke, nggak apa-apa. Kan tipis kan? Kalau kamu untungnya tipis, itu kapan berkembangnya usahamu itu? Oke, kita ke penutup. Ini ya, kesimpulan dengan saran. Kesimpulanmu ini kamu bilang berusaha keras dalam membuat manajemen usaha yang baik dan menjalankan kuliner unik. Oke.
Gak apa-apa kalau mau bentukan yang kayak ini, tapi kamu kasih tahu nak kesimpulannya ini, kamu itu nantinya akan melakukan marketing yang seperti apa. Karena di atas sana saya nggak dapat kamu itu melakukan usahamu ini di mana, bagaimana caranya kamu marketing, linknya pun media sosial kamu pun saya nggak ketemu di atas. Oke? Kalau misalnya kamu bilang konsumen tidak kecewa, dari laporan keuanganmu tuh pun udah kelihatan. Masa ada yang tidak dapat garpu? Oke? Bongkar lagi kesimpulanmu ini, nak. Kemudian saran, kita harus berteman dengan semua kalangan dan kita harus banyak pengetahuan. Tipu nah. Menjalankan dunia bisnis. Tidak lah, nak. Sarannya itu kalau misalnya membuat inovasi-inovasi bentukan pempek baru. Jadi pempek yang umumnya itu bentuknya ya keriting, telur, pastel, dibuat bentuknya strawberry, bentuk buah-buahan, bentuk hewan-hewanan, misalnya di apa sih, dicetak pakai cetakan gitu loh. Itu oke, dipikirin lagi nak ya. Kira-kira kalau misalnya mau ditanyain, kamu cek lagi lah penjelasan saya di atas. Oke. Banyak baca-baca lagi referensi nak. Jadi usahamu ini jadi lebih bagus gitu loh. Oke. Sampai di sini penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.